kubu Prabowo Subianto yang nggak tega untuk menolak dukungan dari 212. Kenapa? Takut kehilangan suara. Ya, pernyataan ini kan disampaikan oleh Andre Rosiade, elit Partai Gerindra. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari kubu Prabowo Subianto yang nggak tega untuk menolak dukungan dari 212. Kenapa? Takut kehilangan suara. Ya, pernyataan ini kan disampaikan oleh Andre Rosiade, elit Partai Gerindra, yang pada saat melakukan dialog dengan Guntur Romli di TV One beberapa hari yang lalu. Kan ini ketika oleh presenternya ditanyakan, butuh nggak dukungan 212 kepada Prabowo Subianto? Ketika disampaikan oleh Guntur Romli, dia mengatakan bahwa terus terang tidak membutuhkan suara mereka, tidak mau didukung oleh mereka, karena tahu rekam jejaknya justru malah akan merugikan. Sementara dari kubu Prabowo Subianto yang diwakili oleh Andre Rosiade, ini jawabannya bulat, nggak bisa menjawab tegas iya dan tidak. Tapi sebelumnya, daripada nanti dibilang hoax ya, kalau nggak ada videonya, kita tampilkan dulu videonya berikut ini. Karena sekali lagi Presiden Republik Indonesia itu adalah Presiden seluruh rakyat Indonesia. Itulah Prabowo Subianto. Bang Andre, semua memang garis tangan. Tapi butuh campur tangan para kiai, para umat, para ini. Nahdien, kemudian ada 212 itu butuh campur tangan itu Bang. Baru kami ngasih tepuk tangan ke Abang. Kalau terbukti, Bang Andre. Ya Pak Prabowo kan saya sudah tegaskan. Pak Prabowo akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Presidennya rakyat Indonesia. Ada Muslim, ada non-Muslim. Dan Pak Prabowo akan berdiri bersama-sama seluruh rakyat Indonesia. Itulah Pak Prabowo Subianto. Ini Presiden kapok dengan dukungan Indonesia. 212 atau gimana nih Bang? Intinya itu. Gundul gerah nih ya. Pak Prabowo akan jadi presidennya seluruh rakyat Indonesia. Intinya itu. Gimana Bang Gundron? Iya. Kami tidak tertarik. Ya mohon maaf, tapi ya kita harus katakan bahwa kami tidak tertarik dukungan 212. Kita harus tegaskan seperti itu. Harus tegas Bang, jangan diplomatis Bang Andre. Butuh dukungan 212 atau tidak? Saya rasa jelas bahwa Pak Prabowo akan berdiri di seluruh kelompok ya rakyat Indonesia. Beneran, saya sumpah kepengen ketawa ngelihat jawaban dari Andre Rosiade. Masa iya, apa susahnya sih? Tinggal jawab iya dan tidak. Kenapa jawabnya bulat seperti tadi? Ketika dia mengatakan bahwa nanti Prabowo Subianto akan membutuhkan dukungan dari seluruh umat. Menjadi Presiden Indonesia akan merangkul segala umat. Iya, sekarang begini ya. Ada dua garis besar yang harus saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Andre Rosiade. Yang pertama, tentang ketika nanti Prabowo menjadi presiden membutuhkan dukungan semua. Oke, kalau misalkan memang nanti jadi presiden, iya, harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Harus merangkul juga semua masyarakat Indonesia. Nah, ini kan baru mencalonkan diri menjadi presiden, belum menjadi presiden, baru mencalonkan. Nah, ketika mencalonkan, ini kan pasti ada butuh dukungan, akan pasti akan terbelah dukungan. Kalau misalkan ada dua calon, berarti ada 3 belah dukungan. Kalau misalkan ada 2 calon, pasti ada 2 belah dukungan. Nah, sekarang kan pertanyaannya, 212 ini nanti akan masuk mendukung siapa? Kalau ada 3 bakal calon. Nah, ketika nanti Prabowo Subianto kemudian ditanya, apakah butuh dukungan dari 212? Harusnya kan tinggal jawab si Andre ini, iya dan tidak. Kalau misalkan jawaban bulat seperti itu, sebetulnya mereka ini membutuhkan dukungan, tapi untuk menyatakan malu. Atau takut sebetulnya. Takut dicap intoleran. Karena apa? Karena kalau kita melihat rekam jejak 212, sepak terjangnya selama ini, gerombolan-gerombolan ini yang dulu selalu membuat kerusuhan di Indonesia, selalu menggaungkan intoleransi. Melakukan demo, kemudian melakukan aksi sweeping, kemudian melakukan berbagai tindak kekerasan yang didasarkan atas sentimen agama. Puncaknya adalah ketika Ahok dulu dikriminalisasi dengan isu penistaan agama. Nah, ini kan juga
Prabowo Subianto dulu juga ketika kampanye di 2019 pernah mengatakan bahwa kalian tidak radikal, dan sampai detik ini pernyataan itu pun belum dianulir, masih menganggap bahwa mereka tidak radikal, padahal oleh pemerintahan Presiden Jokowi sudah dibubarkan. Tapi sampai detik ini Prabowo Subianto ini tidak pernah tegas mengatakan atau menarik ucapannya itu bahwa mereka adalah radikal. Terbukti juga bahwa hanya sampai detik ini masih akrab dengan kelompok-kelompok mereka, yakni si Fadlizon. Nah, ini yang kemudian membuat saya meyakini bahwa mereka ini pasti nanti akan mendukung Prabowo Subianto. Misalkan pun sekarang mereka mengatakan tertutup kemungkinan untuk mendukung Prabowo Subianto karena dianggap berkhianat, karena masuk ke pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi nanti misalkan pun ketika Pilpres ini ada skenario tiga bakal calon, kemudian ada 2 putaran. Ketika mereka di putaran pertama, katakanlah mendukung Anies Baswedan, misalkan di putaran pertama kemudian Anies kalah, sudah pasti mereka nanti akan mendukung Prabowo Subianto. Nggak mungkin akan mendukung ke kubu Ganjar Pranowo. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh kubu Prabowo. Kalau misalkan sekarang mereka menyatakan ini tegas, tidak butuh dukungan, ketika nanti Anies gugur di putaran pertama, suara mereka ini dipastikan akan lari. Entah ini nanti mereka akan golput, tidak memberikan dukungan, atau justru malah mendukung Ganjar Pranowo. Tapi kalau opsi yang kedua ini kayaknya memang nggak mungkin. DNA-nya nggak sama ya. Nah, itu pernyataan yang pertama yang harus saya soroti. Ketika dia ini baru mencalonkan, butuh atau enggak. Kalau misalkan nanti sudah jadi presiden, ya sudah pasti jelas merangkul semua. Katakanlah sekarang seperti Presiden Jokowi. Ketika di satu wilayah, misalkan, tidak ada satupun suara mendukung Presiden Jokowi. Atau misalkan hanya Presiden Jokowi kalah di satu tempat ketika di pemilu 2014 atau di 2019. Tapi ketika beliau menjabat sebagai presiden, apakah di tempat itu juga tidak dirangkul? Apakah pembangunan tidak merata di seluruh Indonesia? Bahkan di kantong-kantong suara Prabowo Subianto yang di sana suara Presiden Jokowi kalah, tetap ketika dia menjadi presiden harus diratakan. Pembangunan harus secara merata di seluruh Indonesia. Itu kalau menjadi presiden. Sebelum menjadi presiden, ketika masih maju menjadi capres, ini kan butuh dukungan atau enggak. Cuman itu aja. Tapi dia nggak bisa jawab. Takut kehilangan suara. Nah, kemudian pernyataan Andre Rosiade yang kedua, yang saya soroti adalah ketika dia mengatakan bahwa kita butuh dukungan kelompok-kelompok manapun. Kelompok Islam, kelompok non-Islam. Hei bos, 212 ini bukan mewakili kelompok Islam. Kenapa selalu di-framing bahwa kalau misalkan ada kelompok 212 atau kelompok yang mengatasnamakan GMPF ulama lah, 212 atau mereka FPI, selalu diidentikan mereka adalah kelompok Islam. Padahal mereka ini kalau misalkan kelompok Islam minoritas, paling jumlahnya nggak sampai 10% dari seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Tapi selalu diatasnamakan bahwa mereka ini merepresentasikan umat Islam, mewakili kelompok Islam. Enggak, mereka ini Islam minoritas. Jadi mereka ini sama sekali nggak merepresentasikan, tidak mewakili umat Islam. Masih banyak jauh lebih umat Islam yang katakanlah lebih bagus secara akhlak daripada mereka. Kalau misalkan menurut lembaga survei, dari seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, ini 60% suaranya ini dimiliki oleh Nahdien. Lebih dari 50%. Sementara yang lain baru terbagi-bagi. Dari Muhammadiyah yang kedua, kemudian dari kelompok-kelompok lain, yang lain. Nah, yang dari mereka ini, kubu 212, kemudian GNPF dan lain sebagainya, ini kelompok sangat kecil suaranya. Mereka itu cuma berisik di medsos aja. Karena apa? Karena satu orang bisa memiliki bahkan 10-20 akun. Mereka ini memang sengaja diternak untuk membuat keributan di media sosial. Tapi ketika di dunia nyata, sebetulnya mereka jumlahnya ini sangat kecil. Apalagi sekarang sudah banyak yang tobat. Jadi jangan sekali-sekali mengatakan bahwa mereka ini adalah mewakili umat Islam. Mereka ini hanyalah sebagian kecil, batu kerikil, atau ya kalau boleh dibilang mereka ini benalu di umat Islam. Karena mereka tidak mencerminkan umat Islam, kemudian mereka juga justru malah menjelekkan nama umat Islam di mata publik, di mata penduduk yang non-Islam. Mereka suka melakukan kekerasan, kemudian mengintimidasi, memaksakan kehendak mereka, menganggap jangankan yang
beda agama, yang satu agama pun tidak sesuai dengan mereka, dianggap kafir. Itu yang selalu mereka lakukan. Tapi kalau misalkan memang kubu dari Prabowo Subianto tidak bisa secara tegas mengatakan ya atau tidak, ya it's okay, nggak masalah. Biar publik yang menilai bahwa sebetulnya mereka ini sangat membutuhkan suara dari kelompok 212 yang selama ini masih disuruh tiarap, masih disuruh tidur. Seperti yang selalu saya bilang, bahwa nanti suatu saat ketika suara mereka dibutuhkan, apalagi untuk menggoreng-goreng isu yang berhubungan dengan sentimen agama, sentimen ras, dan lain sebagainya, SARA, pasti mereka akan muncul. Pasti mereka akan kelihatan nanti arah dukungan mereka kepada siapa. Dan ingat, kelompok ini bukan kelompok agama. Mereka ini adalah kelompok oportunis yang akan selalu mendungangi kepentingan politik. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.